Karena terkadang iblis yang memberi was-was. Ya enggak? Terjadi paling sering itu kepada wanita. Oh kurang ini, oh kurang ini, oh kurang ini. Nah, akhirnya seorang wanita itu apa? Menganggap dirinya apa? Menganggap dirinya kecil. Karena, iblis ingin menghancurkan kepribadian. Akhirnya yang dikirim siapa? Siapa yang dikirim iblis? Terkadang yang dikirim iblis untuk membantu menghancurkan kepribadian wanita tadi adalah siapa? Golongan orang-orang terdekatnya. Karena seorang wanita yang sudah merasa kecil tadi, sudah merasa gagal, sudah merasa hancur dari dalam. Lalu akhirnya orang terdekatnya mengatakan apa? Memang kau nggak bagus, kau ini jelek, kau nggak bagus, sifatnya begini, kau begini, kau begini. Akhirnya dia akan semakin apa? Ya, dia akan semakin hancur kepribadiannya. Dalamnya apa? Dakhil, dalamnya perasaannya, hatinya sudah selesai hancur, lebur. Siapa yang hancurkan? Iblis hanya sedikit. Penghancur utamanya siapa? Justru orang terdekat. Siapa mereka? Golongan siapa? Golongan manusia. Manusia mana? Umat Nabi SAW. Makanya sadar atau tidak sadar, kita ini justru banyak membantu siapa? Membantu iblis. Iblis hanya ngasih pembukaan. Yang meneruskan siapa? Yang meneruskan kita. Iblis hanya membuka jalan. Kita yang teruskan. Makanya kita itu diajarkan untuk apa? Makanya syufliat. Lihat orang Arab. Lihat orang Arab. Lihat salaf. Anaknya melakukan kesalahan. Ya, anaknya nih melakukan kesalahan. Tujuan iblis supaya apa? Keluar dari mulut orang tuanya itu adalah doa-doa kotor. Doa-doa jelek terhadap anaknya. Karena iblis apa? Iblis paham. Iblis tahu. Tidak ada jembatan, tidak ada penghalang antara orang tua, doa orang tua dengan terhadap anaknya. Iblis tahu keistimewaan orang tua. Sehingga ketika anaknya melakukan kesalahan, ya, terkadang iblis yang nyuruh, iblis yang goda anaknya melakukan kesalahan, akhirnya dengan tujuan apa? Orang tuanya ini bisa mengeluarkan doa-doa kotor untuk anaknya. Siapa yang menghancurkan anaknya? Orang tuanya sendiri. Makanya salafus saleh, ketika anaknya melakukan kesalahan, salaf mengatakan apa? Kau bahlul. Ya, mengatakan kepada anaknya apa? Bahlul. Bahlul artinya apa? Pintar. Bahlul artinya apa? Pintar. Terkadang lebih dari itu orang Arab mengatakan apa? Ada yang melakukan kesalahan, Allah yahdik. Apa artinya? Semoga Allah beri kau hidayah. Semoga Allah beri kau petunjuk. Allah yahfadak. Semoga Allah jaga kau. Karena ini salaf, diajarkan oleh salaf. Sehingga apa? Salaf ini menutup kembali pintu yang telah dibuka oleh iblis. Ya enggak? Hanya saja kita nih ketika mendengar orang Arab marah sama anaknya, mengeluarkan kalimat bahlul, akhirnya kita berpikir artinya apa? Artinya goblok ini. Artinya apa? Goblok. Salah persepsi kita. Kita salah sangka terhadap arti bahlul. Karena akhirnya orang sekarang kalau dibilang bahlul apa? Marah. Tapi kalau orang dulu dibilang bahlul, kami. Artinya apa? Artinya adalah doa terbaik. Untuk siapa? Untuk orang yang melakukan kesalahan. Kenapa orang melakukan kesalahan tetap mendapatkan doa dari orang yang dizalimi misalnya? Kenapa? Karena orang yang dizalimi, terlebih orang tua ini tahu. Guru misalnya, ya, tahu muridnya, tahu anaknya ini melakukan kesalahan, itu karena godaan siapa? Godaan
Nafsu yang mana nafsu tersebut berujung terhadap iblis dan syaitan. Mereka telah membuka daripada pintu apa? Pintu tadi itu ya. Nah, mereka salafus saleh, orang-orang saleh ini apa? Yang mereka lakukan apa? Menutup serapat-rapatnya. Sehingga ketika itu iblis dan setan akan mengatakan sia-sia apa yang aku lakukan. Paham nah? Tapi kita zaman sekarang, coba anak kita melakukan kesalahan, yang kita katakan apa? Goblok, tolol, gimana otakmu? Kau memang ini kok. Akhirnya apa? Anak tadi akan semakin apa? Semakin hancur perasaannya. Nah, nilai-nilai penghargaan anak terhadap orang tuanya juga sedikit demi sedikit terkikis akan hilang. Karena siapa yang lakukan? Orang tua. Kita sendiri. Makanya pintarnya iblis, dia hanya buka pintu sedikit aja. Dia tahu, ini manusia, umatnya Muhammad ini lemah keimanan mereka. Cukup dibuka sedikit, semuanya masuk. Karena jadi kalau dulu setan, iblis kalau mau goda sulit, goda sahabat-sahabat Nabi sulit. Di zaman sekarang setan kalau goda gampang, cuma buka sedikit aja udah kacau balau berantakan. Makanya mulai sekarang berusaha untuk apa? Bisa menutupi daripada pintu-pintu yang selama ini telah dibuka oleh iblis. Tinggal kesadaran kita bagaimana supaya kita bisa mengembalikan apa jati diri kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, yang mana sudah jelas dikatakan bahwa setan itu adalah musuh yang nyata buat kau. Yang namanya musuh selalu akan mencari celah untuk kehancuran kita. Paham? Nah, jadi kalau ada seorang wanita misalnya merasa, aduh saya ini kurang ini, yang kita lakukan apa? Siapa bilang kau kurang? Kau itu punya kelebihan ini, kau begini. Akhirnya apa? Muncul kembali jati dirinya, kepribadiannya tadi makin kuat, dan kemudian apa? Sia-sia apa yang dilakukan oleh iblis. Tapi kalau seorang wanita mengatakan, aduh saya kayaknya kurang ini, terus orang terdekatnya, saudaranya, suaminya mengatakan, loh kau baru sadar? Dari dulu kau memang kurang begini, dari dulu kau seperti ini, akhirnya apa? Akhirnya cara kita tidak sadari, kita hancurkan daripada kepribadian umat Nabi SAW. Nah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baik. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Nah, jadi meskipun zaman ini semakin hari semakin hancur, pintu-pintu yang dibuka iblis semakin lebar, ya. Nah, pintu-pintu yang dibuka iblis ini semakin lebar, kebatilan merajalela di mana-mana. Akan tetapi yang namanya penyuaraan terhadap yang batil selalu ada, ya. Wa tadhahar al-baghi wal 'udwan, meskipun bermunculan ahli baghi wal 'udwan, orang yang ada permusuhan di dalam hatinya terhadap agama Islam, musuh di dalam hatinya terhadap aulia, terhadap para wali, ini sudah mulai bermunculan. Benar. Ini makanya kita semakin membaca kitab salaf, semakin kita sadari bahwa salaf ini memang benar-benar suara mereka, tulisan mereka adalah hak semuanya. Yang mereka katakan, yang mereka sebutkan, semuanya terjadi. Justru sebenarnya dengan zaman seperti ini, ya, semakin bermunculan hal-hal yang fitnah, maka justru semakin menguatkan ikatan kita dengan siapa? Dengan salaf. Ternyata semua sudah dibicarakan sama salaf. Seandainya salaf itu tidak benar, tidak mungkin yang mereka ucapkan itu terjadi. Karena ahlul baghi wal 'udwan. Baik, fa inna din muayyadun bi ta'yidillah. Subhanallah. Jadi sama seperti ketika kelompok orang berani menyalahkan ini itu dan lain sebagainya, itu berarti secara tidak langsung apa? Menyalahkan daripada zaman ulama yang ada pada waktu itu berapa ratus abad.
berapa abad, berapa ratus ribu kekasih-kekasih Allah yang berani dia salahkan karena yang dia kurang ajarkan. Bagaimana Allah, orang yang ada permusuhan dalam hatinya itu kasihan. Karena fa inna ad-din mu'ayyadun bi ta'yidillah. Agama Islam ini akan selalu terjaga. Agama ini akan selalu terjaga. Yang jaga siapa? Yang jaga adalah Allah langsung. Nah, jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu. Oh ini semakin. Nah, tidak apa-apa. Agama ini akan selalu apa? Akan selalu berdiri kokoh, tegak. Pertanyaan, bukan masalah agama ini tetap berdiri kokoh. Kalau itu jelas, sudah jelas jaminan dari Allah. Karena sudah jaminan. Pertanyaannya, kau di soft mana? Soft penghancur atau soft berdiri tegaknya agama? Karena kau sebagai penghancur atau pelindung? Nah, saya nggak bisa melindungi. Tidak ada masalah. Kau nggak bisa melindungi. Kau nggak bisa mengajar. Kau nggak bisa memberitahu. Kau nggak bisa menyeru. Tapi setidaknya kau berdiri di soft mana? Karena berdirimu sekarang ini akan menjadi apa? Penentu buat kau yaumul qiyamah. Ya Rabb, saya memang tidak menyuarakan yang hak karena saya tidak sanggup. Tapi saya berdiri di barisan penyuara-penyuara yang hak. Kau salah. Nah, baik. Wadinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa dhahirun bi idharillah. Dan akan selalu nampak. Agama Islam ini selalu nampak. Siapa yang nampaki? Allah Subhanahu wa taala. Akan semakin berjaya, selalu berjaya. Makanya Islam ini apa? Ya'lu wa la yu'la 'alaih. Dibuktikan dari mana? Nah, kama qala azza wa jalla, sebagaimana Allah katakan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Nah, agama ini akan semakin nampak, agama ini akan semakin di atas. Nah, dibuktikan di mana? Coba tuh perhatikan. Di dalam hukum waris saja. Hukum waris. Warisan hukum-hukum Belanda ataupun hukum-hukum kufar. Mereka mengambil dari mana? Islam. Hukum pembagian warisan diambil dari Islam. Meskipun tidak semuanya mereka ambil. Akan tetapi bagian-bagian penting mereka ambil dari Islam. Karena ilmu-ilmu kedokteran dan lain sebagainya mereka ambil dari Islam. Ini menunjukkan akan apa? Akan firman Allah, liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Meskipun orang musyrik ini mereka tidak suka terhadap agama Islam, akan tetapi sadar atau tidak sadar, mereka tolak atau tidak mereka tolak, yang jelas banyak daripada hukum-hukum permasalahan-permasalahan mereka tidak bisa dapatkan jalan keluarnya di dalam hidup mereka selain mengembalikan semuanya ke dalam agama Islam. Hukum undang-undang, perundang-undangan, hukum ini, hukum dan lain sebagainya dari Islam. Hukum mati dari mana? Dari Islam. Mana? Hukum penjara dari Islam, dari Islam. Ada namanya ta'zir. Hukum warisan dari Islam. Hukum-hukum ilmu kedokteran dan lain sebagainya semua dari Islam. Subhanallah, yudhhirahu 'ala dini kulli. Makanya walau kali dan Al-Quran menggunakan kalimat al-kurh, bughd. Mereka ini bukan berdasarkan tidak punya keyakinan terhadap Islam. Mereka tahu Islam ini di atas, mereka tahu. Tapi yang menyebabkan mereka tidak mau adalah al-bughd, adalah kebencian, adalah al-kurh. La ilaha illallah.
Sudah tahu? Nah, dari sini usahakan sebisa mungkin praktekkan dalam keluarga kita cara untuk apa? Menutup sedikit demi sedikit pintu yang selama ini bukan iblis yang buka ya. Tapi apa? Sadar atau tidak sadar, justru yang buka siapa? Kita yang buka pintu itu selebar-lebarnya. Mulai dari sekarang kita tutup perlahan. Karena lakukan apa? Kebalikan dari apa yang diinginkan oleh iblis. Karena makanya nafsu itu selalu menginginkan apa? Kebalikan. Jadi kalau coba dicoba. Nafsu mau begini, lakukan kebalikan di tempat. Oh saya mau nafsu pengen ini, nah, saya lakukan kebalikan. Oh nafsu pengen tidur, saya nggak mau tidur. Oh nafsu pengen saya coba lakukan kebalikannya. Lama-kelamaan iblis akan lelah. Dan ketika itu tidak akan lagi kita itu dilawan oleh nafsu yang ada akan mengikuti. Makanya itu namanya apa? Mujahadah. Baik. Soal? Ada acara. Ayo. Untuk yang tadi yang nahi mungkar itu kalau misalnya ke orang tua gimana prakteknya itu yang agak ruwet gitu. Nahi mungkar kepada orang tua. Nah, dengan cara apa? Dengan cara baik. Dengan dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim disuruh apa? Disuruh untuk ketika berbicara terhadap orang tuanya. Orang tua yang dimaksud itu adalah pamannya yang mengurus beliau. Ya, karena Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau lahir, ya semua anak pada waktu itu anak laki-laki dibunuh. Dan akhirnya orang tua beliau meletakkan beliau ke dalam sebuah goa. Nah, orang tuanya ketika meletakkan di dalam goa, orang tua mengatakan apa? Kau pasti akan dilindungi sama Tuhan. Itu orang tuanya beriman kan? Beriman. Setelah itu dilepaskan. Dia masih bayi. Nah, apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam dan riwayat dikatakan beliau itu mengisap jempolnya. Ya, mengisap jari jempolnya. Ketika diisap, yang keluar adalah madu. Nah, hidup Nabi Ibrahim dari situ. Setelah itu baru beliau dipelihara oleh pamannya Azar. Nah, dan paman dalam bahasa Arab itu kadang dipanggil dengan apa? Dengan kalimat al-ab. Ya, paman itu adalah ab. Nah, pamannya ini gimana? Kafir. Karena jika kafir disuruh untuk apa? Disuruh untuk Allah menyuruh untuk mengajak si Azar ini masuk Islam, tapi Nabi Ibrahim disuruh dengan cara apa? Ucapan yang pelan. Mungkar dengan cara yang pelan. Nah, tidak memutuskan adab dengan orang tua, meskipun orang tua itu apa? Melakukan daripada kemaksiatan. Jangan kalau orang tua, orang lain pun ya enggak. Makanya coba orang yang melakukan kesalahan, kemudian kau caci maki, karena dia bilang apa? Ya sudah, mending saya terusin aja. Makanya ada dalam dakwah itu fiqhud dakwah. Nah, ada namanya apa? Fiqih dakwah. Orang sudah melakukan kesalahan, kau mau mengajak dia dengan kesalahan, dengan cara keras, dia tidak akan mau. Karena apa? Ketika dia lakukan kesalahan, berarti hatinya sudah keras. Karena yang kau ajak bukan Fir'aun. Dan kau bukan Nabi Musa. Yang melakukan kesalahan ini bukan Fir'aun. Fir'aun saja disuruh apa? Ucapkan dengan
apa? Layyinan, lembut. Hanya ada namanya fikih dakwah. Fikih dakwah tidak ada kitabnya, tapi diambil dari praktek. Nah, itu diawali oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, hanya kita itu diingatkan oleh Habib Salim Syafii, sebelum terjun di medan dakwah harus menguasai daripada ilmu dulu, ilmu dakwah dan ilmu lain sebagainya. Nah, ayo soal, ayo. Perbedaan antara iblis, kemudian jin, syaitan, sama nafsu itu agak sulit. Bedakan antara iblis, jin, syaitan, juga nafsu. Kalau iblis ya sudah tahu semua iblis. Nah, iblis ini ada yang mengatakan bahwa iblis termasuk golongan al-malaikah. Nah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ya. Berarti illa iblis. Karena dalam ilmu usul fikih ya, berarti apa? Berarti iblis ini termasuk bagian al-malaikah. Untuk pertama kali. Nah, iblis diciptakan dari apa? Jelas dari api. Dari api yang mana? Api yang sangat-sangat merah, sangat panas. Baik. Syaitan diciptakan dari mana? Sama dari api. Nah, iblis satu, syaitan banyak. Di antara jenis syaitan ada namanya apa? Ifrit. Ya, ifrit. Jadi ini yang pernah memindahkan kesananya Ratu Balqis dari Yaman ke Palestina. Apa? Itu ifrit. Jin yang pernah dibanggakan oleh Nabi Sulaiman. Ternyata dikalahkan oleh al-malaikah. Dengan kedipan mata. Baik. Kemudian ada namanya jin. Jin ini diciptakan juga dari api, akan tetapi api yang mana? Api yang paling ujung. Ya, api yang seperti ada fata morgananya. Tahu nggak? Ada seperti fata morgana. Itu namanya apa? Penciptaan jin. Makanya dalam surat Ar-Rahman bilang apa? Khalaqal janna min marijin min nar. Dialah Allah yang menciptakan jin min marij min nar, bukan minan nar langsung ya. Bukan menciptakan jin dari api, enggak, tapi min marij min nar. Marij itu adalah ujungnya api itu, ujungnya api seperti fata morgana. Subhanallah Al-Quran. Nah, setelah itu ada namanya apa? Setelah jin, jin ada kalanya muslim, kalau syaitan tidak ada muslim. Kalau jin, boleh jadi jin muslim, boleh jadi jin kafir. Nah, toy. Ada lagi yang namanya apa? Nafsu. Nafsu itu di mana? Nafsu itu melekat di dalam diri. Nah, nafsu yang melekat dalam dirimu, makanya kita ini ketika kita dilahirkan, yang ngikut siapa? Yang ngikut roh kita siapa? Ini roh ditiup. Fayunfakhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat. Ketika roh ditiupkan, yang ikut roh itu yang pertama ada namanya apa? Ada namanya nafsu. Yang kedua ada namanya qarin. Paham? Yang kedua ada namanya itu qarin. Nah, jadi beberapa. Terus ada pencatat apa? Raqib ini satu apa dua? Ada yang mengatakan raqib beda. Tapi kalau beda berarti seharusnya dalam Al-Quran kan apa? Raqib wa atid. Tapi dalam Al-Quran disebutkan raqib. Cuman apa? Raqibun atid.
itu adalah seperti nama kelompok. Paham? Atid nama banyak. Ketika kita lahir, Raqibun Atid ini yang jadi semuanya itu Raqibun Atid. Nah, jadi seperti itu. Kalau kalau nafsu itu melekat di dalam diri kita. Nafsu itu adalah bagian dari diri kita. Adapun setan dan lain sebagainya tadi itu adalah bagian tersebut. Nah, jadi sampai si iblis bisa untuk kita karena ada bagiannya di situ. Apa? Saat manusia ini tidak ada apa di bawah tidak bisa, dan setan tidak akan berani. Kenapa? Karena tidak ada kacanya dia di situ. Tidak ada kacanya dia. Nah, makanya kenapa sampai Sayyidina Umar bin Khattab itu apa? Sayyidina Umar bin Khattab langkah kakinya aja, iblis tidak berani lihat. Bagaimana mau ketemu? Karena apa? Sayyidina Umar bin Khattab nafsunya benar sudah bisa dikatakan sudah dihilang. Ya mudah. Dari itu 1 tahun, 3 tahun, 4 tahun ada. Jadi sampai kau mati umur hidup ya. Menyebabkan setan itu apa? Bisa untuk membedakan keberadaan nafsu yang menempel di dalam apa? Di dalam diri kita. Ayo. Ada teman menanya ketika hari kiamat gimana dengan malaikat penjaga neraka dan surga? Hari kiamat itu yang menjaga neraka, malaikat itu menjaga surga. Nah, jadi semua malaikat mati. Nah, di dalam riwayat dikatakan bahwasanya ketika turun ayatul Quran, firman Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Jibril alaihissalam, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffuna ujurakum. Nah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Faqalatil malaika ya Rabb. Malaikat mengatakan, ya Allah, kami ini bukan nafs. Kami ini bukan anfas. Kami ini adalah arwah. Berarti ini tidak berlaku untuk kami. Paham? Nah, lama turun firman Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan. Kullu man 'alaiha fan. Apapun yang berada di bumi ini semua. Lalu maka malaikat mengatakan asna 'alal ard fa nahnu fis sama' ya dunia. Berarti kami tidak merasakan yang namanya kematian. Maka itu turun ayat Allah baca malaikat kullu syai'in halikun illa wajh ana lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Sesuatu apapun akan musnah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua akan dikembalikan. Mendengar hutan semua. Lalu malaikat mengatakan apa? Subhanaka ya rabbal lakal baqa. Maha suci engkau yang memiliki ada bagian seutuhnya. Ketika itu yang riwayat dikatakan ya Allah, semua sudah ya, semua sudah mati, malaikat semuanya sudah mati. Ya. Kalau Allah bertanya ya, man yabqa faradda malakul maut ya
Hanya 4. Nah, ketika itu Allah mengatakan apa? Ya malakul maut, cabut nyawanya Jibril. Setelah itu Allah bertanya, ya malakul maut, man yabqa? Tidak ada yang hidup selain Mikail wa Israfil wa hadha abduka baina yadik. Allah perintahkan, cabut roh Mikail. Setelah itu Allah bertanya lagi, Allah perintahkan lagi, cabut rohnya Israfil. Setelah itu Allah bertanya, siapa lagi yang hidup? Bukan berarti Allah tidak tahu. Ini Allah bertanya, bukan tidak tahu, supaya si Mahmud ini tahu bahwa tugasnya sudah selesai, seluruhnya sudah dia laksanakan. Siapa lagi yang hidup? Lain hamba yang ini yang hidup. Ketika mengatakan apa? Ketika mengatakan ya betul, cabut nyawa musuh. Subhanallah. Setelah itu, setelah di malakul maut mulai cabut daripada nyawanya, malakul maut berteriak mengatakan, ya Rabbi ighfirli, ampuni ya Allah. Allah bertanya, kenapa kau minta pengampunan? Ya Rabb, karena kalau seandainya tahu begini sakaratul maut, ya tidak sanggup untuk membiarkan hamba-hambamu ini, makhluk-makhlukmu ini merasakan pedihnya sakaratul maut. Semua yang aku sakit akan mau mereka. Karena riwayat ini ketahuannya malaikat semua wajah hukum alaihi. Malaikat Ridwan Malik Semua sudah lebih dulu. yang menjaga neraka. 6 sudah semua. Makanya dalam riwayat ini apa lagi kecuali Jibril, Mikail, Israfil, adapun Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, semuanya sudah ada. Nah, Itu ketika manusia masuk surga atau neraka, neraka itu sudah ada yang menjaga sudah. loh, kan dihidupkan lagi. Oh, dihidupkan. Nah, dihidupkan lagi. Baru mulai alam lain. Setelah semua dimatikan, enggak ada di situ. Udah Allah masih bertanya, tidak ada yang hidup? Enggak ada. Kalau enggak ada yang menjawab, nah, dari situ kemudian Allah langsung yang kalau awal menghidupkan itu dengan bantuan apa? Maka ini ayat roh ini ya, ada penyebab, ada penyebab. Ini laksanakan ini. Tapi saking Allah, saking punya Allah, kudrahnya Allah, ya, sampai apa? Dari zaman Adam ila akhir yang hidup. Salat hidupkan itu Allah sanggup. Ya, jadi tidak lagi itu apa? Perantara al-malaikat dan sebagainya. Baik. Allah sallallahu alaihi wa ta'ala يفتح علينا وعليكم يفتح علينا ساعدنا وعليكم أبواب العلم وأبواب العمل وأبواب البركة وأبواب الحفظ وأبواب العناية وأبواب الكرم وأبواب الجود وأبواب التوبة وأبواب المغفرة وأبواب النبي محمد صلى الله عليه وسلم
وارزقنا القبول وارزقنا الوصول والاتصال يا رب العالمين. وهذه وصلنا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والفاتحة.